Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Di dalam kelompok keamanan siber, kami akan mempresentasikan tentang hasil proyek kita tentang network based IPS. Oke, baik. Akan saya mulai. Next. Nah, seperti biasa di sini kita akan perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tarajasa dengan 363. Baik, ya, perkenalkan nama saya Edi Prayoga dengan 3 NIM terakhir 161. Baik, perkenalkan nama saya Arif Pramudia Wardana dengan 3 NIM terakhir 149. Baik, dengan saya Muhammad Rizky Nugroho dengan NIM akhir 070. Dan saya Rifki Dimas Adriano dengan 3 NIM akhir 138. Oke, what is network based intrusion prevention system? Network Based Intrusion Prevention System atau bisa disingkat dengan NIPS adalah sistem keamanan jaringan yang dirancang untuk mendeteksi dan mencegah aktivitas berbahaya yang terjadi dalam lalu lintas jaringan secara real time. Jadi, NIPS ini mampu mengambil tindakan langsung seperti memblokir paket mencurigakan atau memutus koneksi sebelum ancaman mencapai sistem target. Beda dengan IDS, IDS itu adalah Intrusion Detection System yang gunanya itu hanya untuk memberi peringatan karena dia tuh tugasnya cuma mendeteksi suatu masalah aja. Jadi untuk NIPS ini sering jalannya waktu, dia tuh berevolusi. Awalnya tuh dia cuma berbasis signatur, kini NIPS modern juga menggabungkan deteksi berbasis anomali dan perilaku. Bahkan dilengkapi dengan machine learning untuk meningkatkan keakuratan deteksi. NIPS sendiri dipasang secara inline pada jalur utama jaringan, sehingga memungkinkan inspeksi mendalam terhadap setiap paket data. Karena kemampuannya yang proaktif, NIPS ini bisa banyak digunakan oleh institusi besar, perusahaan, pemerintahan, dan penyedia layanan digital untuk melindungi sistem mereka dari berbagai ancaman cyber yang terus berkembang. Oke, baik. Next. Fungsi-fungsi NIPS. Jadi yang pertama ini NIPS sebagai pengawas lalu lintas jaringan secara real time. Jadi NIPS ini berperan sebagai sistem pengawas aktif, di mana ini bekerja secara inline di jalur lalu lintas jaringan dengan memposisikan diri sebagai titik kontrol utama, jadi main controller. NIPS ini mampu menganalisis setiap paket data yang melewati jaringan secara mendalam. Kalau dari berdasarkan kebijakan keamanan, NIPS dapat secara otomatis mengambil tindakan seperti memblokir, menjatuhkan atau mengubah lalu lintas berbahaya sebelum mencapai sistem akhir. Jadi kayak jadi garda terdepan. Lalu yang kedua ada NIPS mendukung dan menerapkan kebijakan keamanan jaringan. Sebagai bagian penting dari sistem keamanan, NIPS ini mendukung penerapan kebijakan keamanan dengan cara mengidentifikasi dan menanggapi lalu lintas yang menyimpang dari norma atau kebijakan yang berlaku. Jadi yang di luar dari konfigurasi. Contohnya NIPS dapat dikonfigurasikan untuk hanya mengizinkan protokol tertentu pada port tertentu. Jadi kita bisa mengaturnya secara sangat sangat mudah dan sangat banyak ya. Lalu yang ketiga ini ada NIPS merekam dan melaporkan aktivitas ancaman. NIPS memiliki kemampuan logging dan pelaporan yang komprehensif setiap aktivitas mencurigakan, baik yang berhasil dicegah maupun hanya terdeteksi, itu bakal dicatat secara detail. Jadi NIPS ini benar-benar ngerekam dan ngelaporinnya tuh real time lah buat mantaunya. Lanjut. Jenis-jenis NIPS. Yang pertama di sini ada signature based NIPS, di mana NIPS ini buat mendeteksi ancaman dengan mencocokkan pola lalu lintas jaringan terhadap database tanda tangan atau signature-nya ini. Signature serangan ini yang telah diketahui sebelumnya, di mana sistem ini bakal sangat efektif untuk buat ngidentifikasiin serangan yang udah pernah dikenali. Contohnya kayak exploit terhadap kerentanan tertentu atau penyebaran malware dengan pola komunikasi yang khas. Kelebihan dari metode ini adalah kecepatan dan akurasi dalam mendeteksi ancamannya yang sudah terdokumentasi, yang sudah pasti tinggi. Tapi kelemahannya, dia ini nggak bisa buat mendeteksi serangan jenis baru. Jadi dia cuma bisa mendeteksi serangan jenis lama yang udah pernah nyerang. Minusnya itu. Yang kedua ada anomaly based NIPS. NIPS ini bekerja dengan membandingkan aktivitas jaringan saat ini terhadap baseline atau profil normal jaringan. Kalau misalkan ada penyimpangan dari aktivitas yang dianggap
normal. Jadi kita ke konfigurasi aktivitas normal itu seperti apa. Terus tiba-tiba ada aktivitas yang ternyata nggak masuknya normal, maka sistem ini bakal nganggep kalau itu tuh potensi ancaman. Dan jenis NIPS ini sangat berguna dalam mendeteksi serangan baru yang belum pernah dikenali sebelumnya. Meskipun menawarkan cakupan deteksi yang lebih luas, metode ini memiliki kelemahan berupa tingkat false positifnya lebih tinggi karena sistem bisa menganggap aktivitas yang ternyata biasa aja itu malah jadi ancaman. Kenapa? Karena aktivitas itu merupakan aktivitas baru. Lalu yang ketiga ada Policy Based NIPS, di mana NIPS ini menggunakan seperangkat aturan keamanan atau kebijakan yang telah didefinisikan oleh administrator jaringan. Jadi ibaratnya bener-bener yang udah diplek konfigurasi sama si administrator. Jadi sistem ini bakal mantau lalu lintas dan memastikan bahwa setiap aktivitas jaringan mematuhi kebijakan tersebut. Kalau misalkan nggak sesuai sama apa yang dikonfigurasiin, NIPS ini bakal ngambil tindakan pencegahan. Dari kelebihan dari Policy Based NIPS ini fleksibilitas dan kontrol penuhnya benar-benar dikontrol sama administrator. Namun efektivitasnya sangat bergantung pada kelengkapan dan keakuratan kebijakan yang diterapkan. Jadi Policy Based ini bakal bagus kalau misalkan konfigurasinya sedetail mungkin. Kalau cuma konfigurasi awang-awangan, Policy Based ini bakal jelek. Lalu yang terakhir ada Hybrid NIPS. Jadi Hybrid NIPS ini tuh yang paling terbaik. Kenapa? Karena ini pergabungan daripada signature base, anomaly base, dan juga police base. Kenapa? Karena dengan mengintegrasikan beberapa teknik, hybrid NIPS ini mampu memberikan perlindungan yang lebih komprehensif dan adaptif terhadap berbagai jenis serangan, baik serangan yang sudah pernah dikenali atau serangan yang bersifat baru. Dan jenis ini nih jadi solusi yang ideal bagi organisasi atau siapapun yang memerlukan tingkat keamanan jaringan yang sangat tinggi dan responsif terhadap dinamika ancaman siber. Jadi ini bisa dikonfigurasiin, terus bisa enak juga kalau misalkan controllingnya karena serangan baru bisa kedetek. Jadi serangan baru yang beneran ancaman itu bakal kedetek sebagai ancaman, tapi kalau yang aman-aman aja mah aman. Beda sama tadi yang anomali, kalau misalkan ada serangan baru meskipun itu aman, tapi ntar dianggapnya sebagai ancaman. Oke, mungkin itu buat jenis-jenis NIPS-nya. Bakal dilanjut sama teman saya untuk bagian selanjutnya. Silahkan. Baik, untuk selanjutnya ada cara kerja NIPS. Untuk NIPS sendiri bekerja dengan cara memantau, menganalisis, dan mengambil tindakan terhadap lalu lintas data yang melewati jaringan secara real time. Untuk tahapan umum cara kerja NIPS sendiri ada 5. Yang pertama, monitoring lalu lintas jaringan. NIPS akan terus-menerus mengamati sama lalu lintas data yang melewati jaringan. Setiap paket data diperiksa secara menyeluruh, baik dari sisi header maupun kontennya, untuk mendeteksi adanya tanda-tanda aktivitas mencurigakan. Kemudian yang kedua ada analisis dan deteksi ancaman. Setelah data ditangkap oleh NIPS akan menggunakan berbagai metode deteksi seperti signature based, anomaly based, atau hybrid untuk menganalisis lalu lintas tersebut. Kemudian, jika ditemukan kecocokan dengan pola serangan yang telah dikenal atau aktivitas yang menyimpang dari normal, sistem akan menganggapnya sebagai ancaman. Yang ketiga, tindakan pencegahan. Berbeda dengan IDS yang hanya memberikan peringatan, NIPS langsung mengambil tindakan saat mendeteksi ancaman. Tindakan yang dapat dilakukan antara lain, yang pertama, memblokir atau menjatuhkan paket data berbahaya, kemudian memutus koneksi antar sumber dan tujuan, mengalihkan lalu lintas dan honeypot atau sistem analisis, dan yang keempat, mengirimkan log atau peringatan ke administrator jaringan. Yang keempat ada logging dan pelaporan. Setiap aktivitas yang dideteksi akan dicatat dalam log, termasuk detail seperti waktu kejadian, alamat IP, sumber dan tujuan, jenis serangan, dan langkah mitigasi yang diambil. Informasi ini sangat berguna untuk analisis lebih lanjut, audit keamanan, dan pengembangan strategi pertahanan. Dan yang terakhir, pembaruan dan pemeliharaan signature. Agar tetap efektif, NIPS membutuhkan pembaruan rutin terhadap database, signature, dan pola serangan terbaru. Proses ini dapat dilakukan secara otomatis melalui pembaruan vendor atau manual oleh administrator keamanan. Next. Selanjutnya ada kelebihan NIPS. Kelebihan NIPS sendiri kita jelaskan 5 ya. Yang pertama ada deteksi dan pencegahan real time.
NIPS mampu mendeteksi dan secara langsung mencegah serangan sebelumnya mencapai sistem target. Hal ini berbeda dengan IDS yang hanya memberikan peringatan tanpa melakukan mitigasi langsung. Kemudian yang kedua, meningkatkan keamanan jaringan. Dengan ditempatkannya secara inline, NIPS memberikan perlindungan menyeluruh terhadap semua lalu lintas jaringan. Sistem ini dapat mengidentifikasi dan memblokir berbagai macam serangan seperti worm, port, scanning, buffer overflow, hingga serangan DDoS. Yang ketiga, mendukung berbagai teknik deteksi. NIPS modern mendukung kombinasi teknik deteksi seperti signature based, anomaly based, dan police based, sehingga mampu mendeteksi serangan yang diketahui maupun yang baru. Yang keempat, integrasi dengan sistem keamanan lain. NIPS dapat diintegrasikan dengan sistem keamanan lain seperti firewall, SIEM, atau Security Information and Event Management, dan Endpoint Protection untuk menciptakan lingkungan keamanan yang lebih kuat dan menyeluruh. Dan yang terakhir, kemampuan logging dan audit. NIPS menyediakan fitur pencatatan log yang detail dan pelaporan yang sistematis, sehingga memudahkan administrator dalam melakukan audit keamanan, analisis insiden, dan forensik digital. Next. Selanjutnya ada kekurangan NIPS. Kekurangan juga kita jelaskan 5 saja. Yang pertama, kemungkinan false positif, terutama pada sistem anomaly based. NIPS dapat menghasilkan false positif, yaitu mendeteksi aktivitas normal sebagai ancaman yang dapat mengganggu kelancaran operasi jaringan. Yang kedua, kompleksitas konfigurasi. NIPS membutuhkan konfigurasi dan pemeliharaan yang kompleks, termasuk penyusunan kebijakan, pembaruan signatur, dan pemantauan terus-menerus oleh administrator yang berpengalaman. Yang ketiga, dampak pada performa jaringan. Karena bekerja secara inline dan memproses semua lalu lintas jaringan, NIPS berpotensi menyebabkan latensi atau keterlambatan jika tidak didukung oleh perangkat keras yang memadai. Yang keempat, tidak efektif terhadap lalu lintas transkripsi. NIPS kesulitan menganalisis lalu lintas yang dienkripsi seperti HTTPS. Tanpa adanya mekanisme deskripsi tambahan, hal ini dapat menjadi celah bagi penyerang untuk menyembunyikan aktivitas berbahaya. Dan yang terakhir, biaya implementasi. Penerapan NIPS memerlukan investasi yang cukup besar, baik dari sisi perangkat keras, perangkat lunak, hingga pelatihan sumber daya manusia, terutama untuk lingkungan jaringan skala besar. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu contoh implementasi NIPS. Implementasi NIPS dapat dilakukan melalui perangkat keras khusus maupun perangkat lunak yang terintegrasi pada sistem keamanan jaringan. Salah satu contoh implementasi NIPS yang banyak digunakan di lingkungan perusahaan adalah penggunaan Snort dan Suricata. Dua sistem deteksi dan pencegahan intrusi berbasis open source yang dapat dijalankan pada server jaringan utama. Dalam sebuah studi kasus di PT Digital Nusantara Teknologi, Suricata diimplementasikan sebagai solusi NIPS untuk memantau dan memproteksi lalu lintas jaringan internal perusahaan. Suricata diinstal pada perangkat server yang terhubung langsung ke switch utama, sehingga seluruh lalu lintas data internal dan eksternal dapat dianalisis secara real-time. Sistem ini dikonfigurasi untuk mendeteksi serangan seperti port scanning, brute force, SQL injection, dan eksploitasi kerentanan aplikasi berbasis web. Selain itu, perusahaan juga mengintegrasi Suricata dengan Wazoo sebagai sistem manajemen keamanan terpusat (SIEM) yang membantu dalam visualisasi data ancaman, korelasi log, dan notifikasi insiden keamanan. Mungkin untuk selanjutnya bisa dilanjut teman saya. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan Network Based Intrusion Prevention System (NIPS) adalah sistem keamanan jaringan yang bekerja secara aktif untuk mendeteksi dan mencegah serangan cyber yang masuk melalui lintas jaringan. Dengan meningkatnya kompleksitas serangan cyber, penerapan NIPS menjadi solusi penting untuk meningkatkan keamanan jaringan secara proaktif. Sistem ini mampu memberikan perlindungan berlapis dengan mendeteksi anomali serta memblokir aktivitas mencurigakan secara otomatis. Sarannya